Salam pemuda maju, salam olahraga jaya. Halo sobat Pora, berjumpa lagi dengan Erwan di sini di Ngopi Pora, ngobrol pintar seputar pemuda dan olahraga. Senang banget rasanya Erwan di sini udah bertemu lagi sama kamu di Ngopi Pora episode hari ini. Tentunya udah kehadiran juga sama narasumber keren kita, yaitu merupakan seorang pemudi berprestasi dari Sumatera Selatan. Ini dia, kita sambut ada Mbak Catherine Halalo. Halo. Halo juga, selamat sore. Halo Mbak, gimana kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah, Alhamdulillah baik ya. Ini Mbak Catherine atau bisa disebut sapanya Mbak Karin ya? Iya, betul. Mbak Karin. Jadi Mbak Karin ini merupakan atlet juga, atlet renang dan juga selam dari Sumatera Selatan. Beliau juga lahir di kota Palembang tanggal 19 September tahun 1979. Pelatih renang dan juga selam dan merupakan keluarga dari atlet renang dan juga selam. Beliau juga memiliki segudang prestasi nih Sobat Pora. Salah satunya juga pernah mengikuti SEA Games selama sebanyak 2 kali. Iya. Dan juga PON sebanyak 4 kali. Dan juga itu semuanya meraih medali emas nih. Waduh, keren banget ya tentunya. Dan masih banyak lagi prestasi yang udah diraih oleh Mbak Karin sendiri. Nanti bakal kita bahas setelah satu ini. Dan juga ada fakta menarik juga nih tentang Mbak Karin. Yang pertama, beliau juga merupakan perenang wanita yang menyeberangi Selat Sunda dan bikin marinir jadi geleng-geleng nih. Wah, geleng-geleng aja ya. Kebingungan ya. Terus juga saat kecil beliau juga pernah nyaris tenggelam nih di sungai. Betul nggak nih Mbak? Betul. Betul. Dan juga udah mulai latihan renang dan juga selam dari umur 9 tahun. 9 tahun. Jadi untuk Kopi Pora episode hari ini kita bakal membahas mengenai tema wanita penakluk Selat Sunda. Oke, langsung aja kita masuk ya. Kita mau kenal lebih jauh juga sama Mbak Karin sendiri nih. Untuk Mbak Karin sendiri, untuk terjun menjadi seorang atlet renang dan juga selam ini udah dari tahun kapan sih Mbak? Sebenarnya awalnya sih tidak ada niat untuk jadi seorang atlet. Oke. Ya. Cuma karena saya cerita flashback sebelumnya ya. Jadi dulu kan keluarga kita hobi berburu ceritanya. Jadi dari orang tua tuh hobi berburu, saya ikuti. Nah, pada satu momen karena istilahnya pada saat itu berburunya kebetulan di sungai, masuk ke sungai. Nah, saya bahasa Palembang itu kecemplung lah istilahnya. Karena kebetulan nih bapak orang tua saya itu memang mantan atlet polo air. Jadi saya diselamatkan pada saat itu oleh beliau. Dan keputusannya beliau berpikir bahwa tidak mungkin anak-anaknya ini mati konyol gitu hanya gara-gara tenggelam, apalagi background orang tua saya tuh mantan atlet mantan atlet yang memang berkecimpung di dunia air lah istilahnya kan sebelumnya. Jadi mulai pulang dari kegiatan berburu itu ya, saya besoknya dimasukin untuk istilahnya latihan hanya untuk bisa ngapung aja. Jadi bukan sebagai atlet renang, jadi hanya untuk sebatas bisa ngapung aja. Okay. Nggak taunya keterusan. Itu di tahun 89. Jadi saya aktif itu 89. 2 tahun setelah berlatih itu sudah mulai mengikuti kejuaraan. Berarti 91 ya. Jadi 91 udah mulai aktif sampai dengan terakhir di 2008 PON Kalimantan Timur. Itu prestasi yang terakhir yang saya ikuti. Berarti itu yang nyaris tenggelam di saat umur 9 tahun itu ya? 9 tahun, benar. Langsung diajak untuk orang tua untuk ikut belajar ya? Belajar hanya untuk bisa ngapung aja istilahnya. Nah, untuk ketertarikan sendiri itu munculnya kapan nih Mbak? Kan awalnya mau belajar aja, yang penting bisa berenang, bisa ngapung gitu kan. Yes. Muncul ketertarikan, aduh kayaknya aku mau terjun nih di dunia atlet gitu. Ya, setelah saya ikuti latihan sekitar 2 mingguan, mungkin dari orang tua saya mungkin melihat ada talent nih istilahnya di anaknya untuk diteruskan, jangan hanya sekedar bisa berenang tapi coba diikuti. Jadi mulai berapa bulan saya ikuti itu memang sudah mengikuti kejuaraan lokal, belum tahap nasional ya. Baru kejuaraan lokal. Nah, itu ternyata di kejuaraan lokal itu saya berhasil. Makanya diteruskan. Jadi nggak istilahnya
dorongan orang tua juga lah yang berperan penting gitu dalam pencapaian prestasi saya sebelumnya. Betul banget. Emang jadi dukungan orang tua tuh sangat penting Benar, juga ya Kak. benar. Nah kita juga penasaran nih Kak, gimana sih peran keluarga menurut Mbak Karin sendiri, dan juga bentuk dukungan apa sih yang diberikan ke keluarga, dari keluarga ke Mbak Karin bisa sampai di titik saat ini nih menjadi seorang atlet gitu. Jadi kalau kita melihat istilahnya ini ya, bukan hanya yang terjadi di saya, itu mungkin saya ceritakan ini generasi saya ya, mungkin saya zamannya Johari Johan kan masih di bawah dengan saya, tapi kita sama pernah sama-sama latihan bersama. Oke. Nah itu di generasinya saya itu memang dominan peran orang tua itu paling penting lah istilahnya dalam pencapaian prestasinya kami. Jadi istilahnya kalau tidak ada istilahnya dorongan dari kedua orang tua itu, saya rasa kita juga namanya anak-anak katakanlah di usia muda lah ya, tidak terpikir lah untuk ke situ sebenarnya ya. Pengennya kan ya bergaul seperti biasanya gitu ya, tapi ini kan enggak. Tapi ya namanya orang tua saya juga kebetulan dari beliau tadi mantan atlet polo air, dari mama kebetulan pelatih saya sendiri nih mama, almarhum mama. Mama juga atlet atau? Iya, tapi mama itu sebenarnya atlet, bukan atlet sih sebenarnya, hanya hobi di badminton sama di volley. Nah tapi karena beliau melihat istilahnya kesempatan peluang dari anak-anaknya ini untuk bisa diteruskan menjadi atlet, jadi beliau mengikuti sertifikasi kepelatihan renang. Nah mulai dari situ sih, jadi ya kalau dibilang dukungan orang tua ya memang peran yang paling besar kayaknya. 99% kayaknya memang support orang tua ya. Pada saat itu memang kita belum berpikir apa sih untungnya gitu ya jadi atlet ya, untuk apa nanti ke depannya, itu belum berpikir ke situ, tapi hanya mengikuti istilahnya arahan dari orang tua. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Tapi udah kerasa nih ya Mbak gimana manfaatnya menjadi seorang atlet, impactnya buat diri sendiri pasti udah. Betul. Kalau dari Mbak Karin sendiri apa sih manfaatnya gitu? Terus terang kalau saya melihat yang sekarang ini ya banyak sih sebenarnya yang saya dapat dari katakanlah prestasi yang saya capai sebelumnya. Saya bisa diterima menjadi pegawai negeri, itu juga dari jalur prestasi. Terus juga banyak kesempatan lainnya yang saya dapatkan itu juga dari atas hasil prestasi gitu. Jadi kalau dilihat sekarang sih memang ya ternyata dulunya dijalani walaupun dengan berat hati, terkadang dengan berat hati ya, karena masih kecil juga benar, ya. tapi hasilnya saya rasakan sekarang itu. Betul. Ini punya impact sendiri ya buat diri sendiri. Betul. Kalau untuk ajang perlombaan pertama itu kapan? Mbak Karin masih ingat nggak ikutnya di tahun kapan dan di usia berapa gitu? Sebenarnya dari tahun 91 kalau untuk event nasional ya, itu memang saya ikuti di 90-91 sudah saya ikuti itu. Memang awalnya dulu saya berkecimpung di dunia renang. Awalnya dulu belum ada selam. Jadi selam itu kalau nggak salah di PON 2004 baru saya mulai aktif di selam. Awalnya di renang itu di tahun 90-an itu sudah mengikuti event-event nasional, kadang internasional juga. Ya level-level Asia tuh ya, istilahnya untuk berangkat ke Asia itu ya saya ikutilah istilahnya untuk mewakili Indonesia juga sering gitu kan. Jadi kalau ditanya prestasi dari awal mulanya itu apa, rentetannya banyak ya. Mungkin kalau benar tadi yang seperti yang disampaikan. Kalau untuk event yang paling besar yang saya ikuti yaitu event SEA Games, memang 2 kali itu, di pertama untuk cabur renang sama di terakhir di Hanoi 2003 ya kalau nggak salah, itu di untuk cabur selam. Tapi kalau untuk event nasional itu ada 4 kali PON yang saya ikuti. Jadi adil nih, 2 kali di renang, 2 kalinya juga di selam. Biar sama nih, seimbang. Nah kalau untuk ini kan pasti banyak banget ya Mbak Karin ikut ajang dan juga kompetisi ya tentunya. Dan ajang mana sih yang paling berkesan bagi Mbak Karin sendiri, yang punya cerita khusus gini? Kalau dari saya sebenarnya semua ajang tuh berkesan. Baik itu misalnya kita mengalami kekalahan,
itu juga membuat kesan bagi kita, walaupun kita pada saat itu mencapai prestasi, dapat medali atau apa, itu juga berkesan. Betul. Jadi bagi saya itu setiap momen event yang saya ikuti itu semua ada kesannya. Oke, dan ini fakta menarik tadi yang udah kita bahas juga nih Sobat Pora, bahwasanya Mbak Karin ini merupakan perenang wanita yang menyeberangi Selat Sunda nih ya. Iya. Nah itu gimana sih Kak motivasinya bisa ada di tahap dan di posisi saat itu gitu? Jadi awalnya Selat Sunda itu karena tawaran, karena kebetulan keluarga dari orang tua dari papa itu memang keluarga besar angkatan laut sebenarnya. Oke. Nah kami coba pada saat itu dari orang tua orang tua coba menghubungi Dan Lanal di Sumsel. Ternyata pada saat itu kan dari Dan Lanal tidak mengirimkan peserta lah istilahnya untuk ikut ajang Marinir Cup kalau nggak salah itu. Nah jadi dari orang tua juga coba jangan sampai ini dari Sumatera Selatan ini tidak ada istilahnya mengirimkan peserta untuk ajang perwakilan. Apalagi itu pertama kali kalau nggak salah itu Selat Sunda. Selat Sunda yang pertama kali diadakan oleh Marinir dan ini open tuh. Jadi tidak hanya se-Indonesia, itu kalau nggak salah juga ada peserta dari Australia, dari Singapura juga ikut di momen itu. Nah jadi kami pada saat itu karena Dan Lanal Sumatera Selatan tidak istilahnya mengirimkan peserta, jadi kami mewakili Satpol Airut pada saat itu. Kebetulan juga Satpol Airut mengirimkan cabang olahraga dayungnya juga ke sana. Nah jadi sebenarnya tidak disengaja juga sih sebenarnya ikut ini. Kami intinya mungkin dari orang tua merasa mau mencoba lah istilahnya anak-anaknya untuk ikut partisipasi. Kan tidak hanya saya, adik saya juga turun di momen itu. Jadi mencoba anak-anaknya supaya ikut berpartisipasi. Nah kami sebagai anak-anak juga ya selama orang tua bilang kamu ikut kejuaraan ini, persiapan ikut ini, ya udah ikut aja gitu. Jadi istilahnya hanya mengikuti, awalnya berpikir hanya mengikuti keinginan orang tua aja sih sebenarnya. Betul ya. Ya. Itu aja sih. Nah kalau untuk kompetisi itu pasti perlu banyak latihan juga nih ya Kak, baik latihan fisik dan juga mungkin latihan mental nih ya. Itu apa aja sih Kak yang udah Kakak lalui gitu? Untuk latihan fisiknya itu kira-kira berapa lama tuh untuk persiapannya sendiri? Jadi setiap momen kejuaraan yang saya ikuti itu memang latihan yang seperti disebutkan tadi itu memang berbeda-beda ya, tergantung dari kejuaraan yang kita ikuti. Jadi misalnya di misalnya persiapan kita di bulan berikutnya itu ada kejuaraan renang, saya akan lebih memperbanyak di latihan renangnya. Kalau misalnya persiapan kita nanti itu di cabang olahraga selam, otomatis saya akan lebih banyak latihan di laut terbuka. Nah ini istilahnya memang yang selama ini saya jalani itu latihan yang terberat memang dalam persiapan untuk mengikuti ajang Selat Sunda itu. Jadi ajang Selat Sunda itu kalau bisa dikatakan banyak ujiannya lah ya. Dalam artian seorang atlet itu biasa latihan satu hari itu 3 kali ya mungkin ya, pagi, siang, dan sore. Nah tahapan Selat Sunda itu kami latihannya itu satu hari bisa 5 kali. Waduh. Jadi subuh, pertengahan siang, sore, malam. Waduh, udah kayak sholat wajib ya. Jadi 3 bulan sebelum persiapan Selat Sunda, 3 bulan sebelum itu kami latihan tuh sampai 5 kali dalam satu hari. Jadi kalau sampai misalnya ada pertanyaan bagaimana latihan fisiknya, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata karena itu berat banget lah istilahnya bagi kami pada saat itu ya. Cuma herannya saya kok kalau ditanya kok pada saat itu saya bisa enjoy gitu kan. Ya mungkin ya karena saya ada partner juga, adik saya juga yang ikut di momen itu. Adiknya juga ikut kompetisi juga ya Mbak? Ikut di Selat Sunda itu juga. Tapi kalau misalnya event-event SEA Games atau event PON itu memang treatmentnya beda-beda. Jadi tergantung lah. Saya juga waktu menghadapi PON juga saya latihan di Cina itu 6 bulan. Itu juga hampir yang orang tidak tahu, hampir setiap hari kita nangis karena latihan yang berat. Selama setengah tahun jauh dari keluarga. Nah itu juga yang merupakan momen yang berat. Jadi memang tiap event itu
ada terapinya masing-masing. Betul. ada treatmentnya masing-masing dan ada juga terapinya masing-masing mungkin untuk diri saya mungkin itu. Kalau Selat Sunda itu kemarin itu persiapannya 3 bulan berarti Mbak ya? 3 bulan. 3 3 bulan tuh dalam artian sebelumnya kita memang sudah aktif latihan, tapi lebih intens untuk yang Selat Sunda itu 3 bulan 3 itu. bulan. Ya, benar-benar. Berarti 3 bulan itu setiap hari kan itu 5 kali ya? 5 kali. Setiap hari latihannya? Setiap hari. Waduh, banyak banget berarti ya? Bukan main. Berarti nggak ada jeda 1 hari dalam 1 minggu itu untuk istirahat? Paling minggu kita istirahatnya. Minggu full ya? Hari Minggu, full. Tapi kalau Senin sampai Sabtu itu sudah latihan, udah intens banget. Jadi waktu itu saya ingatnya ikutin pada saat Selat Sundanya. Saya ingatnya teman-teman saya kelas 3 SMA itu lagi study tour dari Palembang ke Bandung. Nah, jadi pas kapal mereka melewati Selat Sunda itu, pada saat saya lagi lomba. Jadi gimana lah rasanya. Tapi ya ada impactnya lah dari semua itu, ada impactnya. Betul. Nah, terus juga kan ini udah banyak juga latihan ya Kak pasti ya Mbak ya. Nah, untuk dukungan dari keluarga juga pasti udah memberikan dukungan yang banyak, apalagi udah terasa juga impactnya untuk saat ini nih. Kalau dari Mbak Karin sendiri tuh gimana sih Mbak untuk memotivasi para pemuda nih untuk yang ingin memulai, apalagi untuk memulai olahraga ataupun juga mulai menjadi seorang atlet dari usia dini? Karena banyak banget mungkin pemuda tuh udah ada niatnya tapi dia tuh bingung gimana sih cara menyalurkannya gitu. Iya, memang sekarang ini memang talent untuk atlet sendiri banyak faktor ya, kendalanya terutama ya. Terkadang atletnya mempunyai keinginan, istilahnya ya, seorang anak itu mempunyai keinginan untuk berprestasi di olahraga, tapi terkadang tidak didukung dengan bantuan orang tua. Betul. Nah, itu juga kebanyakan yang terjadi yang seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya pribadi terus terang, mau bagaimanapun kondisinya, kita sebenarnya jangan pesimis dulu. Pasti selama kita optimis pasti akan ada jalan istilahnya yang terbuka untuk itu ya. Memang semuanya melalui proses ya, tidak serta-merta langsung. Misalnya kita dikatakan bertahun-tahun, saya juga puluhan tahun kan, sekitar 28 tahun berkarir istilahnya baru bisa mencapai yang sekarang gitu ya. Jadi pesan saya mungkin untuk anak-anak muda istilahnya ya, walaupun bagaimanapun kondisinya kita tetap harus optimis. Dan kita jalani, insya Allah itu jalan akan terbuka. Betul, harus tetap support ya, betul. Harus semangat juga, tentu jangan pantang menyerah. Nah, mungkin pertanyaan tadi mengenai jalurnya bagaimana, sebenarnya sekarang sudah lebih mudah sih. Jadi masyarakat mungkin sudah lebih mengetahui, misalnya dia hobi anaknya menyukai istilahnya hobi di olahraga mana, sekarang sudah ada istilahnya perwakilan masing-masing cabang olahraga yang bisa membina itu. Jadi sekarang sih lebih simpel untuk menemukan istilahnya anak-anak informasi itu juga ya. Mau akan diarahkan ke mana gitu, cabang olahraga mana gitu. Biar udah lebih simpel. Oke. Nah, kalau Mbak Karin sendiri ini kan ternyata berbeda juga ya Mbak untuk renang dan juga selam. Iya. Kalau dari Mbak Karin sendiri itu butuh effort atau ekstra lebih latihan itu di mana tuh? Di renang kah atau lebih di selam gitu? Jadi kedua cabang olahraga itu sebenarnya menurut saya itu saling mengisi ya. Jadi kalau misalnya di renang, kalau di selam juga bukan berarti kita tidak harus, maksudnya bukan berarti kita tuh tidak latihan renang, tetap harus latihan renang. Karena kan ya namanya olahraga air ya, pergerakannya masih seperti itu juga kan. Bedanya kalau di selam, kalau untuk nomor kolam kita pakai alat, di nomor laut juga kita pakai alat. Sedangkan untuk di cabang olahraga renang tidak pakai alat, tidak gunakan alat. Nah, di selam sendiri kita biasa gunakan alat itu kan, misalnya untuk monofin di nomor kolam itu sampai 4 sampai 5 kilo alat yang kita gunakan. Betul. Untuk tabung selam di nomor laut itu bisa sampai 20 kilo. Nah, begitu itu kita lepas, kita turun istilahnya ke lomba renang. Nah, mungkin bisa dibayangkan bagaimana ringannya istilahnya kita berenang itu setelah beban itu dilepas. Nah, jadi sebenarnya saling mengisi aja sih sebenarnya. Saling melengkapi ya, Mbak ya. Betul.
Nah kalau untuk pantangan sendiri tuh ada nggak sih Mbak selama latihan? Apalagi kan latihan kemarin tuh ekstranya banyak banget nih. Sehari sampai 5 kali, 3 bulan bahkan lebih ya. Ada nggak pantangan dari makan, nggak boleh makan gini, nggak boleh makan gitu? Nah, ini yang mungkin perlu mungkin eh, atlet-atlet, saya sekaligus menyampaikan pesan nih untuk atlet-atlet muda bahwa memang faktor makanan itu memang paling penting untuk support sistem tubuh kita dalam menjalankan latihan berat. Jadi saya dulu waktu kecil, mungkin bisa dikatakan sampai SMA, saya tidak boleh makan, ya maaf kata, tewan pinggir jalan, model di pinggir jalan, es di pinggir jalan itu enggak. Jadi memang selama 20 tahun itu memang pola makan saya dijaga sama orang tua. Jadi makan memang harus istilahnya makanan bergizi di rumah yang memang mama masak. Nah itu loh. Jadi saya ingatnya nasi saya dijatahin seporsi, sayur satu mangkok itu seporsi juga. Satu mangkok bener hanya khusus sayur. Itu harus habis. 2 hati ayam itu tidak bisa lepas tiap hari. Tempe tahu itu udah cemilan biasa aja standar. Daging juga begitu. Jadi bener-bener udah dibagi porsinya gitu ya. Iya, dan itu harus saya konsumsi. Jadi nggak bisa lagi saya menikmatin untuk jajanan gorengan, itu nggak pernah tahu dulu rasanya seperti apa. Tapi sekarang udah pernah coba. Nah, karena selama 20 tahun istilahnya kita selalu dengan pola makan yang seperti itu. Nah sekarang jadi saya malah kalau lihat nasi jadi agak gimana, mendingan saya pilih Taiwan di model. Tapi itu jangan dicontoh, maksudnya dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan bahwa prestasi itu memang tidak dicapai hanya dari sisi latihannya kita aja, tapi apa yang kita konsumsi. Apa yang kita konsumsi itu berperan penting lah istilahnya dalam pertumbuhan perkembangan tubuh kita ya. Dalam istilahnya dalam hal ini kan otomatis tidak mudah jatuh sakit istilahnya. Terus untuk kalori yang kita dapat juga kita keluarkan bisa kita keluarkan ekstra maksimal melalui latihan. Nah kalau pada saat sebelum latihan kita makan ya maaf kata gorengan ataupun makanan yang tidak bergizi, itu gimana pada saat latihan kita mengeluarkan energi yang kita inginkan, yang pelatih inginkan. Nah itu jadi impactnya saya rasanya tuh baru menyadarinya, maksudnya tuh baru menyadarinya itu setelah lepas dari pola makan yang seperti itu. Saya baru menyadari, oh iya ya ternyata dari kecil saya dididik seperti itu sampai dengan puluhan tahun yang begini gitu loh hasilnya. Nah itu jadi jangan istilahnya menyampingkan hal seperti itu gitu, walaupun dilihat atlet yang sekarang itu atau sepele, tapi itu benar-benar hal yang paling penting untuk seorang atlet. Punya pengaruh juga ya untuk kedepannya. Dan juga tentunya berarti pola makan tuh sangat memiliki impact ya Mbak yang besar juga buat kita. Betul. Nah kalau kita bahas masalah latihan lagi nih, dari Mbak Karin sendiri pernah nggak sih kena cedera gitu selama latihan gitu? Sering ya? Kalau itu cedera yang gimana? Yang ringan kah atau ada yang cedera parah nih? Enggak, kalau sampai parah sih alhamdulillah enggak. Enggak pernah. Jadi, ya kalau ringannya namanya luka ataupun ya terluka. Itu terluka tuh kenapa Mbak biasanya? Kan di air tuh. Iya, karena kalau untuk di renang sendiri sih nggak begitu pengaruh, tapi kalau begitu kita turun ke cabang olahraga selam, kan kita menggunakan alat monofin. Oh iya, punya alat ya. Iya, yang kita pakai itu bisa sampai 4-5 kilo. Nah, itu bisa kaki kita bisa lecet-lecet. Tangan ini juga dulu waktu latihan untuk renangnya juga kita pakai strap cord, itu juga kan ngaruhnya ke jari-jari kita. Itu juga kadang luka. Oh banyak sih lukanya, banyak luka. Tapi tetap nggak ngehalangi untuk ikut kompetisi kan, masih bisa diatasin gitu. Iya masih bisa, karena itu dianggap istilahnya bukan hal yang inilah ya, bukan hal yang berat ya, luka yang berat. Jadi kayak hal basic yang udah lumrah lah ya, udah sering terjadi juga. Memang istilahnya bagi seorang atlet ya memang itulah yang harus dijalani dan itu yang harus dirasakan istilahnya. Betul. Kalau renang sama selam, kalau renang tuh biasanya dia renangnya kayak ada jarak gitu ya Mbak ya? Iya, nah kalau renang ya di kolam renang ya, jadi ada nomor-nomornya ya. Nah kalau untuk di selam juga ada 2 kategori, nomor kolam dan nomor laut. Oke. Boleh dong sekali lagi nih Mbak terakhir sapa Sobat Pora di rumah untuk ajak mereka juga gimana sih untuk memulai hidup sehat, dan juga buat kamu yang mau jadi atlet nih harus dimulai dari sekarang. Sapanya bagaimana nih? Saya hanya bisa memberikan motivasi
khususnya kepada atlet muda ya. Jadi hargailah proses. Jadi tidak serta-merta seorang atlet itu mencapai prestasi itu dalam waktu yang singkat. Betul. Singkat itu tidak mungkin. Jadi hargailah proses setiap tahunnya dan lewati itu dengan dengan optimis. Betul. Saya percaya itu pasti akan ada jalan keluar yang terbuka lah untuk memang orang yang mau berupaya dan berusaha maksimal. Oke, terima kasih banyak ya buat Mbak Karin. Terima kasih banyak udah hadir, udah berbagi juga bareng kita juga Sobat Pora yang ada di rumah. Dan kita juga udah nyiapin sertifikat juga dari Dispora Sumsel. Oke deh. Nah ini mohon diterima ya Mbak Karin ya. Terima kasih banyak ya dari Dispora Sumsel ya. Iya betul, ini penghargaan buat Mbak Karin yang udah sharing juga sama kita Sobat Pora di rumah. Mohon diterima ya Mbak ya. Iya, terima kasih. Terima kasih banyak buat Mbak Karin, semoga lancar terus pendidikannya juga, terus juga rezekinya dan juga percintaannya ya. Amin. Dan juga buat Sobat Pora yang ada di rumah, terima kasih banyak yang udah nonton tentunya di Ngopi Pora episode hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita di Dispora Sumsel TV. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di disporasumsel.id. So, Erwan pamit undur diri dari ruang dengar kamu Sobat Pora. See you next time and goodbye Sobat Pora. Goodbye.